Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, teman-teman jenjang 4 yang solih dan solihah, sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tema baru, yaitu tema 4, mengenal berbagai jenis pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Silahkan teman-teman dipersiapkan bukunya ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini, kita akan belajar muatan PKN tentang memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Adapun subtema yang akan kita pelajari pagi ini yaitu yang pertama, makna sila-sila dalam Pancasila, yang kedua, makna sila pertama Pancasila, yang ketiga, contoh pengamalan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari, yang keempat, sikap-sikap yang harus dimiliki pekerja. Kita mulai masuk ke materi yang pertama. Materi kita yang pertama yaitu tentang makna sila Pancasila. Ini adalah gambar lambang negara kita. Garuda Pancasila adalah lambang negara Republik Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36A yang berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pada bagian bawah cakar Garuda mencengkram pita putih bertuliskan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu kesatuan. Nah, sekarang kita bahas mengenai keseluruhan dari burung Garuda. Pada lambang negara terdapat 45 helai bulu di leher, lalu ada 17 bulu pada masing-masing sayap kanan dan sayap kiri. Terdapat 19 helai bulu di bagian bawah perisai atau pangkal ekor, dan 8 helai bulu pada bagian ekor. Jika kalian perhatikan, 17, 8, 19, 45. Angka-angka ini melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, pada bagian tengah gambar Garuda Pancasila itu terdapat sebuah gambar perisai. Perisai ini melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan. Sedangkan pada bagian tengah perisai itu ada berwarna hitam tebal yang melambangkan garis khatulistiwa. Sedangkan pada bagian dalam perisai itu adalah warna dasarnya merah dan putih. Merah yang artinya adalah berani, sedangkan putih artinya adalah suci. Dan pada bagian perisai ini juga terdapat 5 buah ruang yang masing-masing merupakan 5 sila dalam Pancasila. Teman-teman hafal apa saja sila dalam Pancasila? Adapun bunyi dari Pancasila, sila pertama yang dilambangkan dengan bintang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua yang dilambangkan dengan rantai berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga yang dilambangkan pohon beringin berbunyi Persatuan Indonesia. Sila keempat yang dilambangkan dengan kepala banteng berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas
berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita bahas makna sila pertama Pancasila. Seperti yang tadi sudah Ustazah sebutkan, sila pertama Pancasila itu dilambangkan dengan bintang. Apa sih makna yang terkandung dalam sila pertama Pancasila? Makna yang terkandung yang pertama yaitu tentang percaya akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setiap manusia di Indonesia dibebaskan untuk memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Yang ketiga, melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, saling menghormati antar umat beragama. Materi selanjutnya yaitu penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Adapun penerapan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, taat menjalankan kewajiban agama masing-masing. Di sini contohnya, jika kita beragama Islam, kita harus melakukan pertama sholat dan memiliki sikap jujur. Terus yang ketiga, menghormati orang tua dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak memaksakan agama yang kita percaya kepada orang lain. Yang ketiga, menghormati antar umat beragama dan tidak mencela ataupun menjelekkan agama yang lain. Yang keempat, melestarikan lingkungan alam sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang terakhir tentang sikap yang harus dimiliki oleh seorang pekerja. Sikap-sikap tersebut antara lain, yang pertama, seorang pekerja harus memiliki sikap yang jujur. Maksudnya, seorang pekerja harus bisa berkata dan berbuat dengan tulus apa adanya. Yang kedua, seorang pekerja juga harus memiliki sikap disiplin, yaitu mengikuti aturan, menepati janji, dan menggunakan waktunya dengan baik. Yang ketiga, seorang pekerja harus memiliki sikap bertanggung jawab. Maksudnya, seorang pekerja harus dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan siap memperbaiki kesalahan yang sudah ia perbuat. Yang terakhir, seorang pekerja harus memiliki sikap kerja keras, berusaha dengan sungguh-sungguh, ulet, gigih, dan pantang menyerah. Nah, teman-teman, itu dia tadi pembahasan kita hari ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kalian dan dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Terima kasih Ustazah ucapkan karena kalian sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.